Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Putri Rahmadini dengan NIM 12392300149 dari kelas MKS 2D. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme pasar. Dalam pembahasan videonya, yang pertama ada pengertian mekanisme pasar, kedua kegagalan mekanisme pasar, ketiga faktor penyebab kegagalan mekanisme pasar, keempat contoh terjadinya penyebab kegagalan kasus mekanisme pasar, kelima analisis pemecah kasus mekanisme pasar. Yang pertama yaitu apa itu mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah sistem kerja pasar di mana kekuatan, penawaran, dan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Jadi, mekanisme pasar itu produsen yang selalu menetapkan harga mencapai keuntungan, sedangkan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi dengan kualitas barang yang bagus. Mekanisme pasar juga mengatur produsen dan konsumen mendapatkan kesepakatan antara harga dan kualitas. Lalu ada kegagalan mekanisme pasar. Kegagalan mekanisme pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dan kebutuhan pasar secara efisien antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar itu tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi, maksudnya adalah suatu pasar itu dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Yang ketiga, ada faktor penyebab kegagalan mekanisme pasar. Poin ke-1, monopoli. Monopoli adalah aktivitas secara produksi menjadi tidak efisien, kurangnya intensi produksi itu membuat kuantitas produksi menjadi tidak berkembang, sehingga dapat berpengaruh pada lebih sedikitnya pekerja yang dibutuhkan pada produsen dengan kemampuan monopoli. Yang kedua, eksternalitas. Dampak berdampak positif dan negatif. Contoh eksternalitas yang negatif yaitu adalah polusi udara akibat kegiatan ekonomi. Dan yang positif yaitu vaksinasi seseorang yang mendapatkan vaksinasi itu dapat menghindari dari satu virus, mengurangi peluang orang lain di sekeliling itu untuk terjangkit virus tersebut. Eksternalitas negatif tentu saja dapat membuat pasar menjadi tidak efisien karena menghambat produksi, menambah biaya, dan membuat ketidakefisienan sosial dalam pasar. Poin ketiga, kegagalan informasi. Misalnya, suatu agen properti yang memanfaatkan ketidaktahuan atau pengetahuan yang sangat sedikit dari pembeli tentang produk yang ia tawarkan. Ataupun masalah selanjutnya yang akan dihadapi dapat dikatakan bahwa suatu pasar itu berjalan secara optimal. Itu jika seluruh pelaku pasar memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap aktivitas dan produk pada pasar tersebut, sehingga ketidaklengkapan informasi itu mendapat masalah dalam ekonomi karena suatu pihak dapat memanfaatkan pihak lainnya akibat kurangnya pengetahuan. Yang keempat, ada contoh terjadinya penyebab kegagalan mekanisme pasar. Contohnya harga baju. Sebuah perusahaan ingin menentukan harga jual untuk produknya. Mereka mempertimbangkan biaya produksi, teknologi, jumlah penjualan, dan tujuan bisnis. Mereka juga memperhatikan kebijakan pemerintah dan perubahan permintaan pasar. Lalu yang terakhir, ada analisis pemecahan kasus mekanisme pasar. Yang pertama, ada identifikasi faktor yang mempengaruhi harga seperti biaya produksi, teknologi, jumlah penjual, dan tujuan bisnis. Yang kedua, ada analisis kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap harga. Yang ketiga, analisis perubahan permintaan pasar dan bagaimana perusahaan dapat menyesuaikan harga dengan permintaan. Yang keempat,
pengambilan keputusan harga berdasarkan analisis faktor dan kebijakan pemerintah. Baik, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.